Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini saya coba menjelaskan ke rekan mahasiswa untuk topik bahasan perpajakan yang kedua, yaitu perihal ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang sering disingkat KUP. Baik, di sini kita akan belajar hukum pajak, di mana hukum pajak dibagi dua, material dan formal. Di mana saat hukum pajak material itu ada objek pajak, di mana kita akan membahas mengenai objek pajak, keadaan-keadaan dan perbuatan peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak. Kemudian kita belajar bahas subjek pajak, siapa saja yang dapat dikenakan pajak atau diwajibkan yang wajib berpajakan, kemudian dasar pengenaan pajak, kemudian tarif pajak, misalnya pajak yang berutang. Kemudian hukum pajak formil, yaitu prosedur pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi bagi yang melanggar. Kemudian kita akan belajar teknik pemungutan pajak, di mana dibagi tiga, yaitu self assessment system, di mana wajib menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian ada official assessment system, kemudian aparat pajak berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan misalnya pajak yang berutang. Dan ada withholding system, di mana pihak ketiga wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan, melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Kemudian undang-undang KUP UU, di mana ada disebut ada nomor 6 tahun 1983, tahun yang berlaku 1984 sampai 1994, kemudian undang-undang nomor 9 tahun 94, di mana yang berlaku 95 sampai 2000, kemudian undang-undang nomor 15 tahun 2000, di mana tahun itu berlaku untuk 2000 sampai 2007, kemudian undang-undang nomor 28 tahun 2007, di mana berlaku 2008 sampai sekarang. Kemudian ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana satu, kewajiban mendaftarkan diri, kemudian laporan usaha pengukuhan PKP, kemudian surat pemberitahuan atau SPT, kemudian keempat, ketentuan umum dan tata cara pembayaran, kemudian penyelenggaraan pembukuan pencatatan, kemudian keenam, pemeriksaan dan penetapan ketetapan pajak, kemudian ketujuh, STP, surat tagihan pajak, kemudian kedelapan, pengembalian kelebihan bayar pajak atau restitusi, 9, pengajuan keberatan banding, kemudian 10, penagihan pajak. Kewajiban mendaftarkan diri NPWP itu ada pengertian wajib pajak, kemudian pemotong atau pemungut pajak, pengertian nomor wajib pajak atau NPWP, tempat pendaftaran wajib pajak, fungsi NPWP, kemudian tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, kemudian tata cara wajib pajak pindah, kemudian penghapusan NPWP. Kemudian pengertian wajib pajak pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP, di mana orang WPP adalah orang pribadi atau badan yang meliputi membayar pajak, kemudian memotong pajak, pemungut pajak, dan punya hak untuk kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. BPPBH dibagi menjadi dua, yaitu ada dibagi tiga, yaitu BPPH badan, kemudian BPPH orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi. Siapakah memotong dan memungut pajak? Pemotong itu orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan undang-undang diwajibkan melaksanakan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak atau kode pemotong pajak tergantung ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian pengertian BPP yaitu adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Terdiri dari 15 digit yang ada 2 di depan space, kemudian 3, kemudian space, 3, space, 1 lagi, kemudian space, 3, kemudian akhir biasanya 00 gitu ya. Kemudian fungsi NBW sarana dalam administrasi perpajakan yaitu adalah sebagai pengenal diri atau identitas. Kemudian kedua, BP melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kedua, dicantumkan di setiap dokumen perpajakan untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Biasanya 1 BP sama dengan 1 NBW. Kewajiban ber-NPWP diatur dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP, di mana setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerja meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak di mana diberikan NPWP. Kemudian syarat subjektif dan objektif, di mana syarat subjektif kata yang sesuai dengan undang-undang mengenai subjek pajak dalam undang-undang PPH. Kemudian syarat objektif adalah persyaratan wajib bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan diwajibkan melakukan pemotongan mungkin sesuai undang-undang ketentuan undang-undang PPH. Dan tempat pendaftaran kantor DJP dengan wilayah meliputi tempat tinggal, kemudian tempat tinggal tetap kegiatan usaha BP atau LP pengusaha tertentu, dan penetapan oleh Dirjen Pajak.
Tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, kemudian pendaftaran secara manual ataupun online, kemudian NPWP jabatan, kemudian kewajiban perpajakan mulai sejak saat BP memenuhi persyarat subjektif dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP. Jangka waktu pendaftaran, BPOP yang menjalankan usaha dan melakukan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Kemudian berikutnya BPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilan sampai dengan 1 bulan setahunnya melebihi PTKP paling lama pada akhir bulan berikutnya. Sanksi tidak mendaftarkan diri tentunya ada sanksi administrasi pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP, di mana ada hubungan 2% paling lama 24 bulan sejak saat tertanggal pajak, masa pajak dengan tahun pajak atau tahun pajak, sampai diterbitkannya SKP PKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Sanksi pidana yaitu pasal 39 ayat 1 berupa di mana penjara paling lama 6 bulan sampai 6 tahun. Kemudian denda paling dikit 2 kali sampai 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar. Itu adalah suka sering muncul pertanyaan, kalau kita nggak bayar sama kita nggak melapor, apa sih yang dapat dikenakan sanksinya? Ini adalah semua sudah tercakup di sini ya. Kemudian penghapusan PWP yaitu ketentuan pasal 2 ayat 6 dan diajukan permohonan ke penghapusan WP oleh WP atau luasnya apabila sudah WP tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif. Kemudian WP badan dilikuidasi karena berhentian atau penggabungan usaha, atau WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia dianggap oleh Dirjen Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif. Permohonan penghapusan PWP yaitu Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan putusan dalam jangka waktu 6 bulan untuk BPOP, 12 bulan untuk BP badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dan apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan tidak memberikan sanksi suatu putusan, permohonan yang dikabulkan dan harus memerlukan surat penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu berakhir. Pengertian pengusaha orang atau pribadi atau badan, yaitu orang pribadi atau badan, kemudian menghasilkan barang, kemudian mengimpor barang, mengekspor barang, atau melakukan usaha perdagangan, kemudian memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, kemudian melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah atau pabean. PKP, pengusaha kena pajak, yang melakukan penyerahan PKP, penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Tempat pelaporan kantor DJP dengan wilayah kerja meliputi tempat tinggal, kedudukan tempat tinggal dan tempat kegiatan BPOP pengusaha tertentu penetapan oleh Dirjen Pajak. Tata cara pelaporan dan pengukuran PKP, pendaftaran secara manual, pengukuran PKP jabatan pasal 2 ayat 4A Undang-Undang KUP. Kewajiban perpajakan dimulai sejak saat BP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP. Jangka waktu pelaporan wajib melaporkan sebelum melakukan penyerahan BKP atau jasa kena pajak. Usaha kecil memilih sebagai PKP yang tidak memilih PKP tapi sampai dengan 1 bulan dalam 1 tahun buku jumlah nilai beredar itu atas penyerahan BKP dan JKP telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil. Wajib melaporkan usahanya paling lama akhir bulan berikutnya. Pencabutan PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. 1. Pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. Kemudian 2. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan putusan dalam jangka waktu 6 bulan. Demikian penjelasan tentang KUP. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.